Selamat pagi para sahabat Excellent. Kali ini kita kembali lagi bersama saya Antonius Arif di acara Good Golden Morning Motivation. Kali ini saya akan membahas mengenai topik 8 alasan kenapa Anda tidak bisa sukses. Kali ini saya akan membahas mengenai topik kenapa ada orang yang pengen menjadi kaya, kenapa dia tidak bisa menjadi kaya atau tidak bisa menjadi sukses. Ada 8 penelitian, ada 8 hal yang kita rangkum dari kenapa orang bisa menjadi sukses atau nggak sukses. Nah, kita akan bahas mengenai ini satu persatu. Yang pertama adalah Anda tidak berpikir sebagaimana orang kaya berpikir. Itu alasan yang pertama. Mereka tidak berpikir sama seperti orang-orang kaya. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang dipikirkan oleh orang kaya. Nah, ini yang sering banget menjadi masalah. Coba kalau kita bisa memikirkan sejenak, bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka bertindak. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu apa yang dilakukan sama orang kaya. Bagaimana cara dia mengembangkan. Saya mau kasih gambaran kepada Anda. Ini terjadi, hal-hal ini bisa terjadi kalau Anda sebenarnya belajar. Anda membaca biografi dari orang-orang kaya. Anda bisa paham apa isi kepala mereka, apa yang mereka pikirkan setiap hari. Anda bisa ngobrol dengan orang-orang hebat. Anda bisa ikut sebuah training atau seminar atau apapun untuk berbicara dengan orang-orang hebat tersebut. Saya mau kasih gambaran. Apa sih sebenarnya yang diisi kepala mereka? Isi di kepala mereka sebenarnya simpel, teman-teman. Mereka selalu berpikir, mereka bukanlah tipikal orang yang bisa dikatakan orang yang egois. Mereka tidak pernah memikirkan diri mereka sendiri. Yang mereka mikirkan adalah bagaimana mereka bermanfaat buat orang lain. Saya ambil contoh saja, ketika saya membaca sebuah biografi dari salah satu orang yang sangat terkenal di Indonesia, anak singkong, mungkin Anda tahu siapa anak singkong? Hairul Tanjung ya. Hairul Tanjung itu menarik. Saya membaca ketika di biografinya beliau, yang dipikirkan oleh beliau adalah dia berusaha mau menjadi kebanggaan buat bangsa Indonesia. Wow, itu adalah suatu misi yang sangat luar biasa. Dia punya pikiran seperti itu. Kalau kita mungkin pikirannya cuma yang mikirin besok makan aja masih bingung gitu ya. Oke, kita tidak bisa berpikir bagaimana menjadi orang kaya. Tapi pertanyaannya, apakah Pak Hairul Tanjung waktu dulu pertama kali dia menjalani kehidupannya, apakah dia berpikir hal yang sama? Bisa jadi dia berpikir bagaimana dia bermanfaat buat orang lain. Saya cuma yang mengatakan dengan konsep bermanfaat kita akan hidupnya berbeda. Kalau kita cuma mikirin diri kita, egois diri kita nggak akan bisa sukses, teman-teman. Kita cuma hanya egois di dalam diri kita nggak bisa berpikir. Itu yang hal yang pertama. Yang kedua, orang-orang kaya tersebut, orang sukses, mereka selalu berpikir besar. Berpikir apa? Berpikir besar. Mereka berpikir besar karena mereka melihat apa impian mereka di masa depan. Mereka melihat. Saya paling seneng kalau ada orang tanya gitu ya, Pak, bagaimana caranya supaya saya misalkan memilih pasangan saya adalah pasangan yang tepat? Saya jawabnya gini, ketika ada seorang wanita nanya ke saya akan tanya, coba tanya kepada pasangannya, cowok tersebut kalau 10 tahun akan yang datang, dia akan jadi apa? Banyak yang cowok ngomong gini, nggak tahu Pak, tergantung nanti. Tergantung arus yang membawa hidup saya. Waduh, saya cuma bilang teman-teman, ikan kalau ikut air itu adalah ikan mati, teman-teman. Ikan yang melawan arus adalah ikan yang sukses, ikan yang besar, betul nggak? Ikan yang mengikuti arus adalah ikan mati. Kalau Anda hidupnya cuma nanya, tergantung nanti hidup saya. Saya juga pernah interview orang, saya tanya, 10 tahun yang akan datang, Anda akan jadi apa? Dia bilang, tergantung, Bapak terima saya apa enggak? Waduh, pertanyaan itu. Saya cuma jawab lagi, balik lagi ke dia. Duluan saya terima atau Anda dulu yang memikirkan Anda mau jadi apa di masa depan? Duluan yang mana? Duluan Anda yang berpikir Anda mau jadi apa di masa depan, betul nggak? Mungkin Anda belum tentu bisa menjadi apapun. Saya juga bertanya, Pak Arif apakah pernah berpikir menjadi seorang trainer, seorang coach? Enggak. Jadi guru? Ya, saya pernah terpikir saya mau jadi guru. Saya pengen ngajari kampus, saya pengen ngajari universitas. Tapi baik lagi, kenapa saya mau melakukan itu? Karena saya cuma hanya berpikir bagaimana saya membagi bermanfaatnya. Bukan uang yang utama buat saya. Yang utama adalah membantu orang dulu. Efek sampingnya adalah uang. Ya, jadi berpikir orang kaya dan dia berpikir besar. Dia berpikir, orang kaya, dia berpikir tidurnya dia nggak mungkin bertidurnya bisa 8 jam, 10 jam. Orang kaya, orang sukses, itu tidurnya kurang dari itu. Banyak kerjaannya Pak. Iya, tapi pekerjaannya bukan pekerjaan yang sama. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Saya pernah mendengar cerita dari sahabat saya.
Sahabat saya pernah menceritakan begini. Anda pernah dengar yang namanya Pak Tony Salim? Pak Tony Salim yang punya grupnya yang dulu punya BCA sekarang sudah dijual Salim Group ya dan sebagainya. Anthony Salim itu katanya hebat. Dia punya perusahaannya ratusan perusahaan. Kalau meeting, apa yang dilakukan sama dia? Dia cuma gulungan kertas dilempar sama dia, di mejanya panjang, digulung. Oke, sekarang kita bahas perusahaan mana dulu. Wah, saking banyaknya perusahaan, dia bahkan nggak tahu dia perusahaan apa yang baru dibangun sama dia. Tapi yang maksud saya mau katakan adalah apa yang dipikirkan oleh orang itu. Yang dipikirkan oleh dia adalah bagaimana mereka mau bagi bermanfaat. Saya cuma hanya berpikir, ketika saya punya perusahaan sekarang perusahaan saya 2, saya akan running satu perusahaan saya di 1 November. Saya cuma hanya pikirkan, apa yang bisa saya berikan kontribusi kepada dunia. Paling nggak minimal, orang-orang bisa bekerja dengan saya, berarti sudah membantu pengurangan pengangguran. Dan sebagainya. Ini adalah pemikiran orang-orang sukses yang kaya. Kita harus punya pemikiran orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kadang-kadang Anda nggak bertindak seperti orang kaya lakukan. Maksudnya apa? Orang kaya yang seperti saya katakan, orang kaya dan sukses, mereka bekerja satu minggu kerjanya ada 80 sampai 100 jam. 80 sampai 100 jam. Berarti satu hari berapa jam? Bisa 10 sampai 12 lebih ya. Bisa sampai 14, betul ya? Kalau kita kerja coba Anda hitung. Kerja mungkin cuma 7 jam, 8 jam. Setelah kerja sebagai karyawan 8 jam, habis itu komplain, minta uang lembur dan sebagainya. Kitanya nggak maksimum. Anda bekerja bukan untuk perusahaan, Anda bekerja untuk diri Anda sendiri sebenarnya. Tapi masa karyawan? Yes, saya paham Anda karyawan. Tapi Anda harus memikirkan, tadi ingat konsep yang sebelumnya, di segmen sebelumnya, yang saya membahas mengenai you work for money, money work for you. Ini adalah konsep yang sama, teman-teman. Ya, jadi Anda harus berpikir, bertindak sebagaimana orang kaya bertindak. Apa yang dilakukan apa dia? Orang kaya, dia tidak pernah menunda, dia langsung action. Saya mau menceritakan satu hal yang menarik, teman-teman. Waktu itu saya ketemu dengan sahabat saya, Pak Aris Sandi. Aris Sandi adalah salah satu orang trainer dan hipnoterapis dan family parenting yang sangat terkenal. Dia berdomisili di Surabaya. Saya ketemu sama beliau, saya teman baik sama beliau. Saya pernah ngobrol. Saya panggil dia bro gitu ya, jangan saya panggil bro gitu ya. Bro, lu kan sukses nih, 10-15 tahun lu sukses nih, jadi terkenal seperti sekarang, masuk TV, masuk di mana-mana dan sebagainya. Apa sih rahasianya? Dia bilang rahasianya, bisa nggak bro, 10-15 tahun itu kita persingkat menjadi sepertiganya saja. Kalau sepertiga jadi berapa tuh? 5 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun, betul ya? Kalau 10-15. Dia jawab, dia mikir lama. Lu Marif, pertanyaan lu paling aneh selalu katanya. Saya bilang, harusnya logikanya. Kalau dia sudah jalan 15 tahun, kita bisa persingkat dong. Kita belajar dari pengalaman dia dan kita perbaiki. Setuju nggak teman-teman? Tahu jawaban dia cuma jawab itu. Anda imajinasikan sebuah buah apel. Apel dicuci, Anda makan buah apel. Kalau Anda makan buah apel, Anda makan buah apel. Anda makannya lama, ketemu nggak biji suatu saat nanti? Ketemu nggak? Ketemu. Makannya cepat, ketemu nggak? Ketemu lagi buah biji. Pertanyaan, cepat atau lambat makannya, ketemu nggak buah bijinya? Pertanyaannya adalah, kalau Anda kebanyakan mikir, nanti pun juga akan ketemu masalah, betul nggak? Mau ketemu masalah yang Anda pikirin dulu masalahnya sekarang, atau pikirin nanti setelah ketemu masalah? Pikirin nanti. Itu Rif, yang membuat kenapa saya nggak langsung sukses, karena saya terlalu banyak pikir apa yang harus saya lakukan. Jangan banyak pikir, lakukan saja. Lakukan tindakan. Nggak bisa, saya nggak setuju. Peraturan manajemen nggak bisa begitu. Manajemen semua perlu planning, perlu risk taker dan sebagainya. Dia cuma mengatakan, betul, setuju. Tetapi kalau semakin banyak tindakan, semakin membuat Anda tidak akan bisa melakukan. Betul? Oke? Dan kita jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi bersama saya Antonius Arif di acara Good Golden Morning Motivation.